Pernah kepikiran nggak gimana caranya asisten suara di rumah bisa ngertiin perintah kita? Atau gimana kok bisa paket yang kita pesan tiba-tiba udah di depan pintu cuma dalam hitungan jam? Nah, kita semua ini sebenarnya lagi ada di tengah-tengah revolusi besar loh. Dan ini bukan cuma soal gadget-gadget baru, ini adalah industri 4.0. Dan di sini kita bakal kupas tuntas semuanya. Ya, setiap hari kita tuh berinteraksi sama jaringan teknologi yang super pintar. Anda ngomong ke speaker di rumah, tiba-tiba barang pesanan Anda udah nyampe aja. Ini bukan sulap loh. Semua ini tuh saling nyambung, kayak potongan-potongan puzzle raksasa. Betul banget, kita ini lagi hidup di tengah-tengahnya. Kalau dulu mesin uap atau jalur perakitan butuh puluhan tahun buat mengubah dunia, teknologi digital cerdas yang kita sebut revolusi industri keempat atau industri 4.0 ini, wah perubahannya terjadi sekejap mata. Jadi, apa sih sebenarnya industri 4.0 itu? Coba bayangin deh sebuah pabrik di mana mesin-mesinnya itu nggak cuma kerja, tapi mereka juga bisa ngobrol satu sama lain. Nah, inilah intinya. Revolusi ini pada dasarnya adalah gabungin dunia fisik kita dengan dunia digital yang super cerdas. Hasilnya, sistem yang bisa mikir, nganalisis, dan bahkan ngambil keputusan sendiri. Tapi gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Revolusi ini kan gak muncul gitu aja dari langit ya kan? Oke, yuk kita coba telusuri lagi jejak-jejak inovasi yang jadi fondasi dunia canggih yang kita tinggali sekarang. Perjalanannya tuh dimulai dari sesuatu yang kecil banget. Transistor. Ini nih otaknya semua perangkat digital kita. Terus, lahirlah internet buat ngehubungin semua komputer itu. Lalu, ada World Wide Web yang ngebuka akses internet buat kita semua. Nah, puncaknya, di tahun 2011, Jerman akhirnya ngasih nama buat babak baru ini. Industri 4.0. Sebuah visi besar buat ngehubungin semua ekosistem industri. Perbedaannya tuh fundamental banget loh. Kalau revolusi ketiga itu fokusnya di komputerisasi dan otomatisasi, pokoknya bikin mesin nurut sama perintah kita. Nah, revolusi keempat ini lompatan yang jauh lebih besar. Kita sekarang menciptakan sistem siber fisik yang otonom, sistem yang bisa belajar dan beradaptasi sendiri. Jadi bukan lagi cuma sekedar melakukan, tapi udah sampai level berpikir. Oke. Teknologinya emang keren banget. Tapi terus apa untungnya buat kita? Apa dampaknya? Yuk kita lihat janji-janji kemajuan yang ditawarin industri 4.0 ini, baik buat bisnis, masyarakat, dan bahkan buat planet kita. Buat dunia bisnis, ini bener-bener game changer. Bayangin, pabrik yang bisa jalan sendiri 24/7. Rantai pasokan yang bisa benerin masalahnya sendiri secara instan. Atau kemampuan buat bikin sepatu yang desainnya khusus buat kaki Anda, tapi harganya kayak harga produksi massal. Kerennya lagi, kita bahkan bisa bikin kembaran digital dari seluruh operasi bisnis buat ngintip masa depan dan mencegah masalah bahkan sebelum terjadi. Canggih banget kan? Terus, gimana soal planet kita? Nah, revolusi ini bisa jadi kunci buat masa depan yang lebih hijau loh. Dengan data yang super akurat, kita bisa pangkas pemborosan habis-habisan. Kita bisa bangun sistem di mana limbah dari satu pabrik jadi bahan baku buat pabrik lain. Keren kan? Di perkotaan juga gitu. Teknologi pintar bisa ngatur lalu lintas, energi, dan air dengan jauh-jauh lebih efisien. Pergeseran ini juga lagi ngerombak peta perdagangan global. Jadi ada dua argumen nih. Di satu sisi, karena udah ada otomatisasi canggih, banyak perusahaan mikir ngapain produksi jauh-jauh, bawa pulang aja ke negara asal. Tapi di sisi lain, teknologi yang sama justru ngasih kekuatan buat negara-negara berkembang buat ikut bersaing. Jadi peta ekonomi dunia ini benar-benar lagi digambar ulang di depan mata kita. Tentu aja, nggak ada revolusi yang mulus-mulus aja tanpa ada rasa cemas. Dan ketakutan terbesar dari industri 4.0 ini adalah pertanyaan yang kayaknya menghantui kita semua. Nasib pekerjaan kita gimana ya? Jadi, di tahun 2013 ada sebuah studi yang bikin geger seluruh dunia. Prediksinya, 47% pekerjaan di Amerika Serikat katanya berisiko tinggi banget bakal digantiin sama mesin. Angka ini langsung memicu ketakutan massal. Orang-orang jadi mikir, waduh, jangan-jangan nanti manusia nggak dibutuhin lagi ya. Tapi, tunggu dulu. Gambaran yang sebenarnya ternyata lebih rumit. Penelitian yang lebih baru dari OECD malah ngasih angka yang jauh lebih kecil, cuma 9%. Loh, kok bedanya jauh banget? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kuncinya itu ada di sini. Ternyata, mesin itu nggak menggantikan pekerjaan secara utuh. Yang mereka ambil alih itu tugas-tugas spesifik di dalam sebuah pekerjaan, terutama tugas yang sifatnya berulang-ulang. Nah, ini mengubah cara kita memandang masalahnya. Fokusnya jadi bergeser, bukan lagi soal pekerjaan yang hilang, tapi soal pekerjaan yang bertransformasi.
Oke, jadi kalau pekerjaan kita itu lagi bertransformasi, bukan dihilangkan. Artinya, tantangan kita sebenarnya bukan melawan mesin kan? Tantangannya adalah gimana caranya kita beradaptasi dan merancang ulang cara kita bekerja bareng mereka. Para peneliti top di bidang ini menyimpulkannya dengan sangat pas. Pertanyaan yang paling penting sekarang tuh bukan lagi pekerjaan apa aja yang bisa diotomatisasi, tapi gimana caranya kita bisa mendesain ulang pekerjaan supaya bisa menggabungkan kekuatan unik manusia dan kehebatan mesin. Nah, inilah tantangan besar kita sebagai manusia sekarang. Gimana caranya membangun sistem di mana manusia dan mesin itu bisa saling melengkapi, saling menguatkan. Ini artinya kita harus melatih ulang tenaga kerja kita dan fokus pada keahlian yang bikin kita, ya, manusia. Kreativitas, pemikiran kritis, empati. Karena mesin mungkin bisa menghitung data secepat kilat, tapi cuma manusia yang bisa benar-benar memahami maknanya. Revolusi industri keempat ini bukanlah sesuatu yang pasif terjadi pada kita. Ini adalah sesuatu yang kita ikut bentuk. Teknologi akan terus melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi pertanyaan terakhir yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri adalah, mesin-mesin itu terus belajar. Nah, kita gimana? Apakah kita juga belajar secepat mereka? Karena masa depan pekerjaan kita semua ya bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.